Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widiarini dengan NIM 201030111121. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem syaraf. Terdiri 1. Fungsi sistem syaraf. A. Sistem syaraf memegang peranan utama pada homeostasis, menjaga sistem tubuh lain terkoordinasi dan teratur untuk mencapai performance yang optimum. 2. Membantu respon seseorang terhadap lingkungan internal maupun eksternalnya. 3. Sistem saraf dan endokrin bertanggung jawab terhadap komunikasi dan kontrol keseluruhan tubuh. Ada 3 fungsi utama saraf. Yang pertama, mengumpulkan informasi lingkungan dan eksternal yang disebut dengan sensing. Kedua, memproses informasi dan membuat keputusan tindakan yang disebut interpretasi. Ketiga, mengarahkan tubuh untuk menjalankan keputusan tersebut disebut dengan acting. Kedua, struktur sistem saraf. Struktur terbentuk dari beberapa neuron atau sel saraf. Kedua, neuron tidak bisa dilihat tanpa mikroskop. Beberapa saraf bisa dilihat dengan mudah. Ketiga, saraf yang memanjang dari kaki sampai otak bisa sepanjang 2 meter lebih. Sistem saraf terbagi menjadi 2 sistem utama. 1. Sistem saraf pusat SSP atau Central Nervous System, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau chorda spinalis. Kedua, sistem saraf tepi atau SST atau Peripheral Nervous System atau PNS, terdiri dari saraf yang memanjang dari otak dan chorda spinalis ke jaringan tubuh. Ketiga, terdiri dari 12 pasang saraf radial dan 31 pasang saraf spinal. PNS kemudian dibagi menjadi saraf sensorik dan saraf motorik. 1. Saraf sensorik afferens membawa impuls menjauhi otak dan chorda spinalis. Saraf PNS dibagi menjadi 2 subsistem. Yang pertama adalah sistem saraf somatik atau somatic nervous system. SNS adalah sistem ini volunteer. Kedua, saraf ini mengumpulkan informasi dan mengirimkan instruksi dari dan ke kulit, otot, dan sendi. Ketiga, sistem saraf otonom atau autonomic nervous system. ANS kebanyakan berfungsi involunter, di mana informasi dari lingkungan internal dikirim ke CNS seperti jantung, kelenjar, dan organ-organ dalam. Kedua, saraf neuron sel sistem saraf. Sistem saraf terbuat dari 2 tipe. 1. Parenchymal cell atau neurons, sel-sel yang mengerjakan fungsi dari sistem. Kedua, stromal cell atau glia, sel-sel yang berfungsi suportif. Neuron. 1. Neuron dasar sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. 2. Tidak semua neuron sama, tetapi gambaran umumnya sama. 3. Dendrit atau proyeksi dari badan sel menerima impuls saraf atau potensial aksi dari beberapa stimulus. 4. Impuls menjalar sepanjang dendrit dan memasuki badan sel, pusat kontrol dari sel. 5. Badan sel mengandung nukleus dan sitoplasma. 6. Dari badan sel, impuls saraf bergerak sepanjang akson proyeksi panjang yang membawa impuls saraf ke neuron lainnya. 7.
serat-serat terminal dari ujung cabang akson menyimpan neurotransmitter kimia seperti dopamin yang bertanggung jawab terhadap pengaturan gerakan volunter, dan serotonin bertanggung jawab terhadap mood, tidur, dan selera makan. Sebagian akson dibungkus oleh selaput mielin, zat yang dibuat oleh sekawan sel yang membungkus akson sistem saraf perifer. Selubung ini menyebabkan penampilan keputihan, sedangkan akson dan badan sel yang tidak bermielin akan berwarna abu-abu. Membran luar sel dari sel syahwan disebut neurilema. Dari serat ujung akson, neurotransmitter dilepaskan dari sel melewati rongga antara serat-serat ujung ini dan dendrit sel sebelahnya. Rongga ini disebut sinaps. Impuls berlanjut dengan cara ini sampai mencapai tempat yang dituju. Sistem saraf otak. Otak adalah organ yang paling kompleks pada tubuh. Dibagi menjadi 4 bagian: cerebrum, otak besar, diencephalon, batang otak, dan cerebrum, otak kecil. 1. Cerebrum, bagian terbesar otak dibagi menjadi 2 bagian, hemisfer. 1. Bertanggung jawab terhadap berpikir, reasoning, dan memori. 2. Permukaan hemisfer ditutupi materi abu-abu dan disebut korteks cerebri. 3. Berbentuk lekukan yang masuk ke dalam nama suci, sing sulcus, dan yang timbul nama giri, sing gyrus. 2. Diencephalon terdiri dari talamus dan struktur di bawahnya yaitu hipotalamus. 2. Talamus bertanggung jawab sebagai rela informasi sensorik kecuali penciuman dan menerjemahkan menjadi sensasi nyeri, temperatur, dan perabaan. 3. Batang otak. 1. Terdiri otak menghubungkan hemisfer cerebri dengan korda spinalis. 2. Terdiri dari 3 bagian utama, midbrain, pons, dan medula oblongata. 3. Midbrain menghubungkan pons dan cerebrum dengan hemisfer cerebri. 4. Cerebrum. 1. Berlokasi di bawah lobus occipitalis. Cerebrum mengkoordinasikan gerakan volunter tapi involunter pada fungsinya. 2. Mis. Berjalan adalah pada gerakan volunter. 3. Koordinasi pada otot dan bagian tubuh lain untuk bergerak. Serasi adalah involunter dan dikontrol oleh cerebrum. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.